Lalu kalau kehilangan barang, benda, apalagi uang, how deeply grieved are you? Kita sedepresi apa, sestres apa, sampai pada taraf ingin bunuh diri nggak? Sampai pada titik di mana aku nggak mau hidup lagi, rasanya udah nggak bergairah hidup, sapa kanan kiri, untuk cium dan peluk keluarga sendiri, untuk beraktivitas, apalagi ibadah, cari Tuhan, berdoa, udah nggak nafsu, udah nggak pingin. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Saya mau bicara tentang uang dan rasa cukup. Itu judulnya. Ambil Alkitab dan catatan juga. Buka bersama dengan saya di 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat 6-10. Uang dan rasa cukup. Kita akan baca ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. First thing first, yang pertama Anda harus tahu bahwa uang itu berkat atau kutuk tergantung dari hati kita. Tergantung dari sikap hati. Dan uang ini penting sekali. Kalau tadi kita baca, di ayat-ayat terakhir yang kita baca tadi, kalau akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Berarti kita nggak bisa cinta sama Tuhan kalau nggak sampai dimuridkan ke akar-akarnya. Money is very close to human life. Uang itu adalah nilai tukar dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Kalau mau ikut Yesus, harus dimuridkan segala-galanya, termasuk kehidupan keuangannya. Jadi kita bisa bilang kita orang Kristen, kalau keuangan tidak beres di mata Tuhan, kalau kita tidak benar soal mamon yang tidak jujur, maka iman kita adalah tanpa perbuatan. Iman itu adalah mati. Iman seseorang bisa gagah perkasa, tapi kalau keuangannya kebocoran di mana-mana, saya bukan bicara tentang kegagalan bisnis, saya bicara tentang ketidakjujuran. Kalau kita soal money nggak benar, berarti kita bukan orang benar. Karena uang itu sangat mengakar. Cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Uang itu mampu begitu berakar dalam hati seseorang, membuat dia salah di hadapan Tuhan. Dalam satu hal ini saya tidak mau salahi Tuhan atau salahi siapa-siapa. Saya dan keluarga saya punya prinsip kehidupan. Pokoknya soal uang, soal money, soal duit harus beres di mata Tuhan. Karena itu ayat ini sangat perlu, karena hari-hari ini kita bukan hanya dilanda pandemi atau sakit tubuh. Ekonomi itu sangat dekat dengan setiap keluarga. Very close to every family. Mari kita serahkan ini kepada Tuhan juga. Dimulai dengan ayat 6. Firman Tuhan hari ini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Kata rasa cukup di situ dalam bahasa Yunaninya Anda bisa tulis sih, FYI. For your information aja, untuk nambah-nambahin pengetahuan ya. Rasa cukup di situ dalam bahasa Inggrisnya kan content. Feeling disertai contentment. Tapi dalam bahasa Yunaninya autarkeia. A-U-T-A-R-K-E-I-A. Saya ulang lagi ya, siapa tahu ada yang mau catat. A-U-T-A-R-K-E-I-A. Autarkeia, yang artinya kepuasan batiniah. Yang tidak ada hubungannya dengan barang atau benda di luar sana. Ini maksudnya adalah perasaan syukur yang mendalam, yang tidak ada hubungannya dengan kita punya banyak atau kita sedang dalam kekurangan. Autarkeia, rasa cukup itu berakar pada Tuhan. Itu maksudnya. Dan ternyata rasa cukup ini di area keuangan ini merupakan area yang sangat-sangat licin buat orang-orang Kristen terutama. Buat anak-anak Tuhan tanpa kecuali, this is a slippery area atau area abu-abu.
Makanya kita harus mengundang Kristus ke situ. Saya kasih contoh ya, rasa cukup itu bisa tidak terjadi dalam kehidupan kita tanpa terdeteksi. Itu bisa menjangkit hati kita tanpa kita duga, dan kita nggak kerasa, ternyata kita sudah jadikan Mammon sebagai Allah. Contohnya, kalau kita mulai kekurangan defisit di area ini, dan mulai hilang rasa cukup, mulai hilang contentment atau autarkeia itu, Anda bisa uji, lab test sendiri. Begini, kalau kita dapat barang, benda, atau dapat keuntungan, berapa lama sih kepuasannya? Mobil baru, rumah kali, atau dapatkan promosi, gajinya bertambah, atau tiba-tiba dapat dividen, atau misalkan Anda dapat sebuah keuntungan, orderannya luar biasa, atau Anda bisa beli barang yang selama ini Anda idam-idamkan, sebuah benda yang Anda mimpikan. Coba tanya, rasa cukup kita itu di level berapa antibodinya? Itu loh, markernya itu setinggi apa? Atau sedang defisit hari ini, Anda dan saya bisa mengerti dan tahu dan mengenali diri sendiri ketika kita dapat barang itu yang kita harapkan, yang kita doakan, benda materi. Berapa lama kepuasan hatimu? Kalau bentar aja udah craving for more, sudah haus dan lapar untuk memperoleh barang baru, bentar aja udah bosen nih, maunya sesuatu yang lain lagi, atau segini nggak cukup, dahulu aku idamkan, sekarang dosisku bertambah, alias seleranya semakin besar. Kalau sampai seperti itu, ingatlah bahwa autarkeia itu, atau rasa cukup atau contentment itu telah berkurang dan mulai minggat dari hatimu. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. How long is your satisfaction? Lalu kalau kehilangan barang, benda, apalagi uang, how deeply grieved are you? Kita sedepresi apa, sestres apa, sampai pada taraf ingin bunuh diri nggak? Sampai pada titik di mana aku nggak mau hidup lagi, rasanya udah nggak bergairah hidup, sapa kanan kiri, untuk cium dan peluk keluarga sendiri, untuk beraktivitas, apalagi ibadah, cari Tuhan, berdoa, udah nggak nafsu, udah nggak pingin. Kalau sampai kita gara-gara kehilangan benda, barang, atau uang, kita menjadi orang yang paling depresi dan malang di dunia, then please know this, that Mammon is your God. Bahwa Mammon adalah Allahmu, bukan Tuhan. Tidak ada orang bisa melayani dua Allah. Kita melayani Tuhan atau melayani Mammon. Mammon melayani kita, uang harus menjadi hamba. Tapi ketika uang jadi tuan, kita harus tahu kapan itu terjadinya. Yaitu kalau kepuasan batinia kita terhadap barang itu lekas menguap. Atau kita terlalu stres kalau kehilangan barang, apalagi kalau kehilangan uang. Baik itu ditipu orang, jatuh bisnisnya, atau mengalami kerugian. Kalau Anda sampai stres setengah mati, depresi, bahkan lihat keluarga aja sudah nggak selera cinta, apalagi lihat Allah udah kecewa, dan mungkin ada baiknya sekali-kali terpukul begitu, supaya kita itu nilai kekalnya tidak diambil. Supaya suatu hari masuk surga, kita itu nggak masuk setengah orang. Supaya kita masuk segenap hati. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Apakah keuntungan besar daripada rasa cukup atau autarkeia itu? Apakah keuntungannya merasa konten? Yang pasti kita bisa puas dengan kehendak Allah. Bisa puas dengan hadirat Allah. Bisa puas sama manusia, itu loh keuntungannya. Tenang hatinya. Orang yang tidak menaruh harapnya pada harta, tapi ibadahnya itu disertai rasa cukup, imannya sama Tuhan itu tidak bergantung pada possession atau apa yang dia miliki hari ini. Karena konten rasa cukup itu adalah kepuasan batinia, tidak berkenaan dengan barang dan benda, termasuk uang, tidak ada hubungannya dengan harta, ada sebuah dunia tersendiri di dalam sini yang dipenuhi dengan syukur, dan dipenuhi dengan perspektif ilahi, bahwa hidupku tidak bergantung seberapa banyak hartaku. Kalau kita bisa punya dunia seperti ini di dalam diri kita oleh kuat kuasa Roh Kudus dan firman Allah yang bercokol di dalam jiwa kita, akan ada keuntungan besar. Keuntungan yang non-materi.
Belum lagi awet muda orang yang begini. Tenang hatinya. Hatinya tidak ada craving, tidak ada suatu kecanduan untuk memiliki lebih. Orang itu tenang di dalam hati. Keuntungan besar apa? Orang itu bisa puas sama kehendak Allah. Dia bisa berkata dengan entengnya, Tuhan, sekalipun aku punya masalah, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Orang begini disetir Yesus. Dia nggak ngotot pegang setirnya sendiri. Orang begini akan mengalami penyertaan Tuhan. Sekalipun dia dalam problema ya. Tetapi dia nggak berlebihan. Karena dia tahu status identitasnya nggak di situ. Orang seperti ini gampang menerima pertolongan. Karena dia nggak akan lihat pada lubang donatnya. Dia tidak akan lihat pada stresnya. Tapi dia akan mudah sekali untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Orang seperti ini keuntungannya besar. Dia bisa puas dalam hadirat Allah. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, kata ayat 7. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Rasa cukup itu lebih mudah terjadi di hati seseorang yang tahu pewahyuan firman. Bahwa dunia ini bukanlah rumah permanennya. Orang yang percaya bahwa sorga itu nyata, bukan sorga yang di bawah telapak kaki ibu seperti pepatah bahasa Indonesia. Kalau kita baca Alkitab, kita tahu ternyata sorga itu bukan rekayasa atau ide manusia. Sorga itu tempat nyata, dan Yesus mengatakannya, Yohanes 14 contohnya, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kalau kita tahu bahwa sorga itu ada, lebih gampang gitu. Sebab orang yang tanpa Tuhan, orang yang tidak punya iman, orang yang tidak punya visi kehidupan yang kekal, orang begitu lebih susah. Dia mau pol-polkan, mau gas secara maksimal, dia mau senangkan segala sesuatu, pumpung masih ada di dalam tubuh. Karena dia nggak tahu ada kehidupan setelah kematian. Jadi dia rasa hidup ini sementara, hidup ini sebentar. Hanya materi yang bisa memuaskan saya. Saya harus gas kencang-kencang, harus nikmati segala perkara. Semakin dia lakukan itu, semakin kering rohnya. Semakin dia demikian, semakin hampa hatinya. Sebab Anda harus tahu, di dalam autarkeia, di dalam jiwamu, rasa cukup itu hanya bisa diisi dengan perkara-perkara yang kekal. Dengan perkara-perkara yang rohani. Dengan hubungan. Malahan, hal-hal yang memuaskan hati manusia yang paling memuaskannya. Itu bukan benda, barang, uang, tapi orang. Anda akan terkejut, Anda bisa punya begitu banyak duit. Makan sendirian coba. Kalau nggak percaya, Anda bisa jadi konglomerat tapi di dalam penjara. Anda juga nggak happy, nggak bahagia. Nggak harus penjara beneran. Coba sekarang, berapa banyak orang punya rumah besar, punya rumah mewah, karantina masa corona. Nggak boleh keluar rumah berbulan-bulan. Happy nggak? Rumah Anda diselaputi emas. Anda bisa beli apapun juga, kan ada delivery. Anda bisa nonton TV, TV-nya kalau segitu kan di rumah terus nih, gedein sekalian, setembok besarnya. Are you happy? No. Then you know. Kalau fellowship atau bersekutu dengan sesama itu yang membahagiakan, ternyata itu for free. If you're nice to people, kalau kita itu bisa kind to people, baik terhadap orang lain, dunia kita penuh warna. Ternyata autarkeia, rasa content atau rasa cukup itu tidak berhubungan dengan possession atau materi. Amazing ya, ayat ini pewahyuan. Pewahyuan bagi orang miskin maupun bagi orang kaya. Sebab setiap orang miskin maupun orang kaya selalu ingin lebih kaya. Dan ini bukan ayat pesimis, ini justru memberikan pada kita prioritas. Nah, kalau kita punya prioritas sudah benar, berkat mudah mengalir. Ini yang disebut cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya biarkan Yesus memuridkan kehidupan keuangan Anda, supaya nanti uang bisa mengalir dalam hidupmu. Karena uang bukan lagi jadi berhala. Tapi bukan uang yang membuat kita rasa cukup. Hari ini saya sedang membahas dengan Anda autarkeia. Saya sedang membahas rasa cukup itu yang sesungguhnya, yang sejati ternyata, bukan pada benda dan barang. Karena kita tahu bahwa kita nggak membawa sesuatu apa-apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 7 tadi. Ayat 8 sekarang. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Apakah ayat 8 mengajarkan kita untuk malas dan tidak berusaha? Oh tidak. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah ini bukan ayat pesimis. Tapi ini adalah sebuah himbauan, bukan himbauan, sebuah perintah firman Tuhan. To slow down the craze. Untuk memperlamban
kegilaan dunia. Kegilaan dunia, jangan lihat dunia. Itu ada di dalam hati setiap manusia yang tidak dipenuhi dengan roh Allah. Kita juga bisa kembali begitu loh. Kalau kita hari ini defisit firman Allah. The grace, begini maksud saya. Dulu, hal-hal tertentu sudah bisa memuaskanmu. Sekarang, dosisnya meningkat. Udah nggak cukup segitu. Dulu kalau kita bisa untung 1.000, kita senangnya setengah mati. Asal bisa untung gitulah. Naik tiba-tiba seleranya. Semakin bernafsu. 1.000 nggak cukup, harus juta. Setelah juta, sekian juta, pertama kali pegang juta itu rasanya, wah, berbunga-bunga, berbinar-binar. Sekarang, baru berapa tahun? Rasanya itu apa artinya? Dahulu memuaskanmu, sekarang itu tidak berarti sama sekali. Harus miliar. Miliar pun 1 digit, miliarnya berdijit-dijit. Miliarnya dengan nolnya banyak di belakang, baru bisa memuaskan Anda. Setelah itu, naik lagi dosisnya. Lama-lama Anda pikir, apa lagi yang bisa saya beli? Hampa, hampa, hampa. Ayat ini bukan bicara bahwa kita pesimis aja, minimalis. Nggak usah sukses nih. Enggak loh ya. Ini bukan poverty mentality. Ayat 8 tidak mengajarkan pada kita mentalitas kemiskinan. Karena kita tahu baik Abraham, Ishak maupun Yakub, tiga-tiganya, cikal bakal iman kita itu orang-orang yang sukses. Bukan karena main curang, mereka sukses karena mengelola, karena prioritas mereka benar. Abraham itu loh, Ishak aja, putra mahkota, jangankan perusahaannya, diserahkan ke Tuhan. Makanya Tuhan berkata, aku akan menjadikan keturunanmu berkat. Aku akan memberkati siapa yang memberkati kamu, aku akan mengutuki siapa yang mengutuki kamu. Ishak, dia nggak jadi anak mama. Sendok emas papa yang disuapkan ke mulutnya. Dia cari bagian divisi. Sumur-sumur Abraham yang sudah mati, digali lagi, diusahakan, dia jadi juragan air di padang gurun. Karena itu Ishak menuai 100 kali lipat, kata firman Tuhan di perjanjian lama. Yakub bagaimana? Dia sampai hitam gosong kulitnya. Karena dia turun ke lapangan, tidak jadi anak bos, menang-menang anak Abraham, cucunya. Tapi dia sendiri melakukan dengan turun tangan, menggembalakan domba-domba dan kambing dari tangan Laban. Sehingga dia menjadi lebih besar daripada uncle paman atau papa mertuanya. Coba bayangkan, 3 orang-orang ini tidak ada poverty mentality. Mereka tidak pernah berkata asal ada makanan dan pakaian cukuplah dalam tonasi yang salah. Tapi ayat ini gini loh, bro, gitu kira-kira. Sudahlah, kamu mau punya berapa duit, berapa banyak harta, makan juga cuma 3 kali sehari kalau nggak kolesterolan. Atau lebih sedikit-sedikit boleh lah ya, tapi nanti harus diet kemudian. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Mau cari apa? Mentalitasnya mengelola. Bukan taruh identitas di situ. Andai ku kaya, sik asik, sik asik. Bukankah ada lagu seperti itu? Zaman dulu, berapa puluh tahun lalu. Di televisi-televisi Indonesia, belum zamannya YouTube nih. Ya kan? Lagu anak kecil. Andai ku kaya, ku kaya. Jangan, kalau kita punya mentalitas gitu, andai ku kaya, ayat ini adalah antibiotiknya. Ini netralisirnya, ini vaksinnya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah, sayang. Cukuplah. Mau cari apa? Mentalitasnya mengelola, memuliakan Allah dengan harta kita, dan menikmati dengan cara yang baik dan proporsional. Sebenarnya manusia itu nggak butuh banyak harta sih. Kalau sampai banyak harta itu kepercayaan. Kita per orang, per individu itu sedikit harta secukupnya aja. Berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Secukupnya aja, hidup kok. Nikmat kok. Makanya itu slow down the craze. Tolong diperlamban overdosisnya. Dibuat ada pelan perkembangan nafsunya. Dibuat lebih relax gitu. Dibuat lebih tenang. Upgrade keinginannya. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah ini dia, ini masalahnya di sini. Tetapi mereka yang ingin kaya, jadi bicara kepada orang miskin maupun orang kaya, karena orang miskin dan orang kaya dua-dua selalu ingin lebih kaya. Tetapi mereka ingin kaya. Apa salahnya dengan ingin kaya? Bukan.
yang di sini ingin kaya jadi motivasi. Tapi kalau kita jadikan itu ambisi kerja, itu nggak apa-apa. Kita mau sukses, kita mau berhasil, kita jual barang, mau laku barangnya, haruslah itu lumrah. Tapi kalau ini jadi motivasi menggantikan Allah, uang itu punya unsur seperti Tuhan. Dia mencoba uang kalau tidak kita kendalikan dengan iman yang sehat, dia akan liar dan berusaha untuk menjadi KW-nya Tuhan. Karena uang bisa memberi kita rasa aman yang palsu. Uang itu punya karakteristik yang meniru Tuhan. Dia bisa memberikan kepada kita jaminan masa depan. Dia seolah-olah bisa membeli segala sesuatu. Mau coba KW meniru kemahakuasaan Allah. Tapi uang bukan Allah. Itulah sebabnya yang ingin kaya ini di dunia motivasi. Nah, ini salah, menggantikan Allah. Tapi kalau itu jadi visi kerja kita supaya kita berhasil dan sukses, it's okay sih. Tapi yang masalah di sini adalah kalau mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Garis bawahi kata pencobaan. Jatuh ke dalam pencobaan. Nah, ini bagi orang yang suka tergesa-gesa ini. Ini mulai masuk spekulasi ini. Ke dalam jerat, ada kata jerat di situ. Nah, masuk jebakan. Jadi agak buta, kurang matang decision atau keputusannya. Karena dia merasa keuntungan, sudah lambai-lambai tangan, sini. Dia nggak pikirkan hulu ke hilirnya. Nggak lihat prosesnya. Kenapa gitu? Karena ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ada kata pencobaan, nafsu, ada kata keruntuhan, kebinasaan setelah kalimat mereka yang ingin kaya. Hati-hati dua hal ini ya. Orang yang suka ambisi di area baru sedangkan dia tidak menguasai bidangnya. Dia nggak lihat prosesnya. Be very careful. Satu bidang itu salah atau benar, asal itu bukan kriminalitas. Itu nggak bisa, itu relatif per orang. Bidang itu benar buat saudaraku, tapi kalau saya masuk ke situ saya salah karena saya nggak menguasai bidang itu. Saya berjudi di sana. Bagi orang lain mereka itu study for it. Mereka belajar. Bagi mereka bukan area abu-abu. Bagi mereka di situ adalah suatu medan perang yang mereka terlatih untuk itu. Saya nggak begitu. Jangan coba-coba. Belajarlah setia dengan 5 roti 2 ikan. Apapun yang setelah Anda jalankan, sinergikan hidupmu dengan itu. Dan belajar tanggung jawab dulu dengan hal yang demikian. Miliki perencanaan yang matang, karena itu jangan rencana sendiri. Libatkan keluarga. Alangkah baiknya suami istri sama-sama bertumbuh dalam Kristus. Supaya nggak seperti Anania Safira, saling menjatuhkan. Malah justru saling melengkapi, saling memperingati. Menjadi spion kanan, spion kiri. Tapi puji Tuhan kita juga ada dalam komunitas, di gereja yang saya gembalakan. Ada pemimpin-pemimpin rohani yang selalu membantu mereka, yang tidak memanipulasi, tidak ingin diberi apa-apa dari sukses orang. Benar, kami ini kerja dengan giat lebih daripada banyak orang, sehingga kami hidup secara sah. Tetapi orang-orang yang ada di sekeliling kami doakan supaya mereka sukses, untuk mereka, bukan untuk kita. Tujuannya adalah supaya Tuhan disenangkan. Libatkan orang-orang yang baik, yang dapat dipercaya, yang dewasa rohani. Jangan Anda itu masuk ke dalam sebuah area baru hanyalah bermodalkan ambisi atau spekulasi, namun tanpa disiplin yang tinggi. Ada area-area yang memang judi, tapi Anda jangan tanya sama saya, contohnya kayak saham. Saham itu judi atau enggak? Loh, tergantung, ada cara orang bermain untuk ambil keuntungan secepat-cepatnya, lalu gila-gilaan, uang pas-pasan dicemplungkan semua. Itu salah sendiri, bukan? Saya akan berhati-hati memberi nasihat apapun. Saya ajak Anda berpikir aja daripada saya memutuskan untuk Anda. Begini ya, bagi orang yang punya sifat suka berjudi, apapun jadi, jangankan saham atau apa, olahraga aja jadi judi. Hari ini hujan atau enggak, taruhan. Apapun dipertaruhkan. Kalau yang seperti itu, mendingan cari kerja yang absah. Mendingan cari sesuatu yang sifatnya itu Anda bisa dimonitor. Dan Anda juga bisa bertumbuh perlahan-lahan. Tapi ada area tertentu memang, jika itu terlalu spekulasi. Tapi kalau Anda memang terlatih, dan Anda punya disiplin yang tinggi, budgeting Anda jalan. Anda punya
punya budget tertentu untuk sesuatu hal. Bukan kriminalitas, sesuatu yang baik, namun sesuatu yang beresiko lebih tinggi. Asal Anda tahu mawas diri, ada handremnya atau ada seat beltnya atau sabuk pengamannya, maka silakan. Tapi kalau ada di sini orang yang sudah punya penyakit judi, mentalitasnya dari dulu itu kelemahan pribadi, then don't even think about it. Dipikirkan pun jangan, mendekati pun jangan. Sebab apapun dengan diri orang seperti ini, ya kan? Cicak atau apa itu yang biasanya di rumah kita, tokek gitu, berapa kali aja bisa dibuat taruhan besar-besaran sama teman-temannya. Ini ekstrimnya. Orang yang seperti ini, mendingan janganlah mikirkan yang gitu-gitu. Sedangkan orang yang disiplin tinggi pun harus super hati-hati. Please be careful. Sebab Alkitab mengatakan seperti ini. Amsal 13 ayat 11 bunyinya begini. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Alkitab sudah memperingatkan. Tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saya ulangi. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Alkitab sudah mengatakan. Siapa mau cepat kaya akan jatuh miskin. Kalau bisa, bahkan mungkin sekali untuk bangkrut total. Tapi siapa mengumpulkan dikit demi sedikit menjadi kaya. Sedikit demi sedikit, nggak tentu ribuan. Bagi beberapa orang, karena dia kerjanya itu loyal, karena dia sungguh-sungguh tanggung jawab, dan dia menjadi expert dan excellent dalam apapun yang dia lakukan. Dikit demi sedikit, bagi keluarga tertentu itu ribuan. Bagi keluarga lain itu jutaan. Jangan saling iri ya. Porsinya beda-beda 1, 2, 5 talenta. Bagi keluarga tertentu lainnya, itu miliaran sedikit demi sedikit. Orang yang miliaran, penghasilannya juga bisa berpikir, aku mau langsung triliunan. Karena manusia selalu mau mendaki gunung yang mereka tidak punya. Tapi Alkitab berkata, masuklah dalam proses. Masuk dalam proses. Apapun juga itu ada budgetnya dan harus ada prosesnya. Hulu hilir dari ujung ke ujung satunya. Anda harus lihat prosesnya. Dikit demi sedikit itu bisa ribu, juta, atau miliar. Jangan saling iri. Masing-masing tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. 5 roti, 2 ikan. Baik itu 2 ikannya, 2 ikan teri. Ikan teri maksudnya. Atau 2 ikan paus. Tapi jangan langsung minta 20 ikan atau 200 sekalian. Selalu dimulai dengan apa yang Tuhan taruh di tanganmu untuk kau pertanggungjawabkan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ayat 10. Maksudnya akar segala kejahatan ialah cinta uang itu apa? Uang itu bukan akar kejahatan loh ya. Cinta akan uang. Bukan uang. Uang itu berkat Tuhan atau kutuk. Tergantung hatimu. Karena akar segala kejahatan itu bukan uang. Tapi cinta uang. Maksudnya apa? Saya kasih penjelasan simpel sekali. Akar segala kejahatan ialah cinta uang itu begini loh. Demi uangnya, tiada dosa yang mustahil di dunia ini. Kira-kira gitulah bahasa saya untuk menjelaskan ini. Makanya itu, for money, people will do anything. Itu yang saya sebut kegilaan yang terjadi di dalam batin manusia yang hampa. Isilah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, isilah dengan autarkeia, rasa konten dalam Yesus atau perasaan cukup dalam Tuhan. Karena itu saya kasih 3 poin sederhana untuk Anda mulai dengan ini. Amsal 13:11 tadi jangan lupa ya. Harta yang diperoleh cepat-cepat berkurang, tapi yang dikumpulkan dikit-dikit menjadi kekayaan. Karena itu tulis ini. Yang pertama, taruhlah percaya pada Tuhan dan bukan pada harta. Saya kasih kata-kata hikmat. Saya rasa di saat teduh kali ini banyak the words of wisdom. Banyak kata-kata hikmat. Taruhlah percaya pada Tuhan dan bukan pada harta. Alkitab jelas-jelas berkata, seberapa banyak pun hartamu, hidupmu tidak bergantung sama itu loh. Ada apa-apa terjadi, Anda hanya bisa beli ekstra oksigen tank. Nggak bisa nambah nyawa. Apalagi nambah sahasta hidupmu, nggak bisa. Ya, taruhlah percaya pada Tuhan, bukan pada harta. Jadi, janganlah kita itu ingin segera menjadi kaya. Oleh karena itu nomor 2, tabunglah pelan-pelan dan jangan serakah. Tabunglah pelan-pelan dan jangan serakah. Jadi, tangkap ini prinsipnya dulu ya. You must have spiritual principles. You must have the right spiritual principle. Hari ini Tuhan Yesus memuridkan keuangan kita. Dan prinsip kedua yang saya bagikan tadi adalah tabunglah pelan-pelan ya, Bapak Ibu Saudara.
dan jangan serakah. 3, terakhir, belajarlah memberi. Dan nikmati dengan keluarga. Jangan hanya nikmati kalau dapat barang atau benda. Sama keluarga itu nikmati pemberian. Maksudnya nikmati roh memberi. Bersama-sama dengan keluarga, kita bisa memberi. Itu nikmat. Jadikan itu perayaan. Nanti ya, keluarga yang bisa menikmati memberi bersama, bisa menikmati menerima bersama. Berkat-berkat dari Allah. Belajarlah memberi dan nikmati dengan keluarga. Dan juga berarti, nikmatilah keluargamu. Hari ini apakah Anda kaya atau miskin, kita punya atau kekurangan, you can always enjoy your God. You can always enjoy your family. Kita selalu bisa menikmati Tuhan dan selalu bisa menikmati keluarga kita. Ada El Shaddai soalnya. Ada Allah yang Maha Kuasa pernah berkata seperti ini. Bukankah Tuhan sudah berfirman? Jangan takut. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu, tidak menolakmu. Aku akan memeliharamu. Yehova Jireh itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan orang yang percaya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.